ke Vietnam, Filipina, dan hari ini. Capek nggak sih Pak? Ya kalau ditanya, nggak capek. Kemarin pas di ASEAN ya Pak, tertangkap kamera Bapak menggunakan kayu putih Pak. Itu gimana Pak? Kedinginan. Kedinginan, Pak. Saya tuh kan paling tidak suka pada AC. Apalagi AC yang dingin. Pasti udah saya kantongin yang namanya minyak untuk oles-oles ke sini. Kalau enggak kedinginan. Oke. Presiden Jokowi terkenal memiliki stamina yang kuat. Sejak dulu, Jokowi sering loncat dari satu provinsi ke provinsi yang lain di hari yang sama untuk melakukan belusukan kunjungan kerja. Terbaru, ia melakukan kunjungan selama 4 hari di Afrika, mulai dari Kenya, Tanzania, Mozambik hingga Afrika Selatan dijajali Jokowi tanpa lelah. Bahkan begitu pulang ke Indonesia, ia langsung menyisir pasar untuk mengecek harga bahan pokok. Hal serupa juga terjadi saat perhelatan G20 di Indonesia. Selama sepekan, Presiden 2 periode ini terlihat kasakusuk mempersiapkan kelancaran acara. Namun saat KTT berakhir, ia tak lekas istirahat. Jokowi malah memilih berkunjung ke pasar di Bali untuk meninjau harga sembako. Saat menteri dan rombongan yang mengikuti kegiatan sudah tampak kewalahan, Jokowi masih tetap terlihat bugar. Bahkan, tak sedikit netizen yang prihatin dengan tingkat kerja Jokowi yang begitu tinggi. Mereka bahkan menyarankan agar kakek Jan Etes ini menyempatkan waktu untuk beristirahat. Belakangan diketahui kalau rahasia kebugaran Jokowi ini ternyata diracik oleh seorang juru masak di Istana Negara. Resep inilah yang seakan menjadi jimat anti lelah Jokowi dalam menjalankan tugas. Banyak yang mengira bahwa rahasia kebugaran presiden salah satunya berasal dari asupan gizi makanan istana. Namun pernah gak sih kepikiran menu makanan Presiden Jokowi itu seperti apa? Mewah, western, tradisional, atau seperti apa? Anehnya, pengakuan juru masak Jokowi ini malah sebaliknya. Nama saya Tri Supriharjo, asal dari Palur, Ngringo, Karanganyar, Solo. Saya mulai ikut Bapak Jokowi waktu itu tahun 2013. Fakta ini dibongkar langsung oleh juru masak dapur Jokowi, Tri Supriharjo. Ternyata Pak Jokowi memang punya resep ajaib yang sudah dikonsumsi selama 18 tahun lalu. Pak Tri ternyata berasal dari Jaten, Karanganyar. Anehnya, tak banyak warga setempat yang mengetahui tetangga mereka menjadi juru masak khusus Presiden Jokowi. Padahal rumah milik pasangan Tri Supriharjo dan Maria Winarni ini berada di permukiman padat penduduk. Tri yang merupakan lulusan SMK jurusan pembangunan di Prambanan, Klaten itu sejatinya tak pernah menimba ilmu di pendidikan formal sebagai seorang juru masak. Tri banyak belajar secara otodidak untuk menjadi seorang juru masak. Menikahi wanita pujaan hatinya, Maria Winarni, pada 1986, Tri awalnya bekerja sebagai tukang mencuci piring di Hotel Solo. Kesukaan Tri meracik makanan terpantau manajemen hotel. Tri akhirnya diberi kepercayaan sebagai koki di hotel tersebut. Ayah 2 orang anak ini pun memperdalam ilmunya tentang meramu berbagai makanan di hotel tersebut. Manajemen hotel pun memanggil seorang koki handal untuk mengajari Tri memasak aneka makanan. Saat senggang, Tri ternyata menjadi koki di tempat lain. Pertualangan Tri menjadi koki pocokan tersebut ternyata mengantarkan dirinya bekerja di usaha catering Cili Pari yang dikelola anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Sewaktu Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tri pun ikut diboyong ke ibu kota. Saat itu Jokowi sempat meminta pertimbangan dan Pak Tri pun bersedia mengikuti keluarga Jokowi ke Jakarta hingga masuk Istana Kepresidenan Bogor menjadi koki istana.
aktivitas minum jamu. Jamu ini adalah jamu dari campuran temulawak, jahe, kunyit. Kebiasaan menu makan orang nomor 1 di Indonesia tersebut pada akhirnya diungkapkan oleh Tri. Koki kepercayaan Jokowi sejak 2013 ini mendeskripsikan bahan-bahan yang dipakai untuk meracik jamu Jokowi. Bahan-bahan itu adalah 8 potong temulawak, 6 potong kunyit, dan 3 potong jahe. Semuanya dipotong kurang lebih sebesar 1 ruas jari. Kemudian, semua bahan tersebut direbus bersama hingga mengeluarkan warna kecoklatan. Jamunya Bapak terdiri dari temulawak, jahe, lantas kunyit. Nah, tempatnya itu agak besar. Kalau dulu muknya itu agak kecil, itu potongannya 3, tapi sekarang itu agak banyak. Temulawaknya 8 potong, kunyitnya 6 potong, terus jahenya 3 potong. Muknya, cangkir itu yang untuk jamu itu aja. Oh, cangkir zaman dulu itu loh Mbak, yang belirik-belirik hijau, ada yang coklat. Kalau sekarang udah jarang orang pakai. Memang sederhana sekali Bapak. Saya tuh belum pernah saya melayani Bapak dikomplain atau apalagi dimarahi, belum pernah. Tapi alhamdulillah saya bisa melayani Bapak dengan baik. Manfaat 3 bahan jamu tersebut sudah tidak diragukan lagi. Tanaman jahe, kunyit, dan temulawak adalah tanaman rempah yang mengandung partikel kekebalan tubuh. Makanan Jokowi juga ternyata sangat sederhana, seperti sop ayam, sayur bening bayam, tumis pepaya muda, oseng-oseng tempe, mie ketoprak atau soto mie, dan soto kuning. Bapak itu yang saya tahu selama ini itu kurangnya sederhana sekali. Makanan juga seperti itu. Jadi masakan tuh masakan rumahan seperti sop ayam, sayur bening bayam itu. Kalau tumis pepaya muda. Kalau saat ini tumis oseng-oseng tempe, mie ketoprak. Itu seperti kalau sini seperti soto mie gitu. Tapi lain, taste-nya lain. Terus soto kuning, sekarang kan di Bogor, soto kuning, hampir tiap hari soto kuning. Lauk makanannya pun terbilang sederhana, namun kandungan gizinya tidak main-main. Tiala, tempe, dan tahu. Jokowi juga menyukai teri Medan. Tidak perlu diolah macam-macam, cukup digoreng saja. Kemudian untuk nasinya harus dalam kondisi hangat. Itu. Terus tempe tahu bacem itu nggak lupa pasti. Teri, ya teri digoreng aja, teri Medan itu. Nasi itu nggak di meja Bapak itu. Nasi Bapak itu di counter sendiri, jalan kaki ambil. Yang penting nasi itu panas. Rupanya Jokowi juga hobi ngemil, tapi cemilannya itu cemilan yang tradisional, bukan menu ala junk food atau makanan cepat saji. Cemilan itu ternyata singkong goreng, jagung rebus, bakwan, dan lento. Lento adalah singkong yang diparut kemudian diberi kelapa lalu digoreng. Camilan kesukaan Bapak saat ini singkong goreng, jagung rebus, terus lento. Lento itu dari ketela, kita parut, kasih kelapa, digoreng. Sama bakwan jagung atau bakwan sayur. Untuk minuman yang disajikan kepada Jokowi, Tri menyajikan berupa jus buah, sayur, serta jamu-jamuan. Tri juga mengungkapkan dirinya belum pernah dikomplain atau dimarahi Jokowi soal urusan makanan. Baginya, Jokowi dan keluarga tetap tak banyak berubah dari pola makan sejak dari Solo hingga ke Istana Kepresidenan. Jusnya di sini saya ganti-ganti tiap hari. Kalau pagi melon, sore nanti apel atau lainnya. Malah jus saat ini kadang-kadang Bapak itu jus kedondong. Itu
Memang jarang, selama ini saya alami baru bapak ini konsumsi jus kedondong gitu. Yang paling baku bapak itu kalau pagi itu jamu, teh pahit,